Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Salsabil Hakim. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang pertama kali ada. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat sekitar 350 Masehi. Lokasi kerajaan ini berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dibentuknya Kerajaan Kutai ini menandakan adanya sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dan Nusantara. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga, sedangkan masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Kerajaan Kutai akhirnya runtuh pada tahun 1605 karena diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa atau kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-4 atau sekitar 358 Masehi. Lokasi kerajaan ini yaitu di barat Pulau Jawa. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara yaitu pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-7 karena serangan serbuan dari Kerajaan Sriwijaya sekitar 669 Masehi. Yang ketiga adalah Kerajaan Medang atau disebut juga Mataram kuno atau Mataram Hindu. Kerajaan ini didirikan pada tahun 752 Masehi. Awalnya kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah di sekitar Yogyakarta. Namun pada abad ke-10 berpindah ke Jawa Timur di daerah Jombang dan Madiun. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan karena kekalahan Dharmawangsa dari Urarawi dan Sriwijaya. Peninggalan yang paling terkenal dari kerajaan Medang ini adalah Candi Borobudur. Yang keempat ada Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan Hindu yang berada di Jawa Timur, yang pusatnya berada di Kota Malang sekarang. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-8, namun tahunnya belum diketahui secara pasti. Masa kejayaan kerajaan ini ada pada masa pemerintahan Gajayana. Kerajaan ini masih satu zaman dengan Kerajaan Tarumanegara dan masih memiliki banyak wilayah di Jawa Timur. Runtuhnya kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-9 saat di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Dan prasasti peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yaitu ada Prasasti Dinoyo, Candi Wurung, dan Candi Badut. Yang kelima ada Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1019 Masehi. Pusat pemerintahan Kerajaan Kahuripan berada di Kahuripan, yaitu sekarang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Adapun pendiri Kerajaan Kahuripan yaitu Airlangga yang sebagai lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang runtuh. Kerajaan Kahuripan runtuh pada tahun 1045 setelah Airlangga membagi dua kerajaannya menjadi Jenggala dan Kadiri. Jadi, Kerajaan Kahuripan itu hanya berlangsung sangat singkat saja, yaitu 26 tahun. Peninggalan Kerajaan Kahuripan yaitu Prasasti Pamuatan. Yang keenam ada Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala merupakan kerajaan bercorak Hindu yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan. Pada tahun 1045, Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala tetap di Kahuripan, yaitu sekarang berada di wilayah sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Kerajaan Jenggala kemudian runtuh pada tahun 1136 Masehi oleh Srijayabaya dari Kerajaan Kediri. Pada akhirnya, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan kembali bersatu di bawah nama Kerajaan Kediri. Ada beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Jenggala, salah satunya Prasasti Turun Hyang II. Yang ketujuh ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan.
Pada tahun 1045, Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua, yakni Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Pusat pemerintahan Kerajaan Kediri ada di Daha yang sekarang merupakan kota Kediri. Pada tahun 1136, Kediri menaklukkan Jenggala hingga keduanya kembali bersatu. Sampai Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 usai terjadi pemberontakan Ken Arok. Adapun peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yaitu Prasasti Sirah Keting. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Buddha. Kerajaan ini didirikan pada tahun 594 Masehi. Pusat pemerintahan kerajaan ini yaitu Jepara dan Pekalongan. Kerajaan ini juga disebutkan sebagai Kerajaan Halong. Kerajaan ini terpecah menjadi dua, menjadi Kerajaan Medang dan Kerajaan Keling. Kerajaan Kalingga kemudian runtuh pada tahun 782 Masehi dan diteruskan oleh Rakai Mataram dan Rakai Panangkaran di Medang. Yang kedua adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 752 Masehi. Awalnya kerajaan ini terletak di sekitar Yogyakarta. Kemudian pada abad ke-10 kerajaan ini pindah di sekitar Jombong dan Madiun. Saat pertama didirikan, kerajaan ini bercorak Hindu Shiva. Ketika dinasti Sailendra Wangsa berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha, aliran Mahayana, sehingga sempat dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Buddha. Yang ketiga adalah Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya adalah kerajaan yang terletak di Sumatera, Indonesia. Kerajaan ini terletak di hulu sungai Batanghari. Nama kerajaan ini muncul seiring dengan melemahnya Kerajaan Sriwijaya karena serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 Masehi. Secara resmi, kerajaan ini terbentuk pada tahun 1183 Masehi, sampai akhirnya Kerajaan Dharmawangsa runtuh pada tahun 1347 Masehi, usai dikuasai oleh Aditya Warman. Kemudian, Kerajaan Dharmawangsa berubah menjadi Kerajaan Malayapura. Sekian penjelasan mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.